Desa Jatimalang terletak di antara dua lereng bukit, tak jauh dari aliran kali gede yang keruh dan jarang surut. Tak ada yang spesial dari desa ini. Luasnya hanya belasan hektar, warganya bersahaja, hidup dari bertani dan beternak. Tapi siapapun yang pernah tinggal di sana tahu satu hal, orang-orangnya pendiam. Mereka tak suka bertanya terlalu dalam, tak suka ikut campur urusan rumah orang lain. Dan kalau ada yang bertengkar, biarlah itu selesai di balik dinding dapur, bukan di pos ronda, bukan di rapat RT, bahkan bukan di masjid. Tahun itu, musim hujan datang lebih awal. Hujan turun hampir tiap hari. Tanah becek, saluran air mampet, dan entah kenapa, bau tanah basah di Jatimalang berbeda, menusuk, lebih anyir, seperti air hujan tak hanya jatuh ke tanah, tapi meresap ke sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Semua berawal dari rumah Pak Raji. Pak Raji, petani paruh baya yang terkenal keras kepala, mulai mengeluh sakit. Katanya seperti masuk angin. Tapi 2 hari kemudian, kulit di lengannya mulai melepuh. Melepuh tanpa luka, tanpa sebab. Daging di baliknya menghitam. Dokter puskesmas bilang itu infeksi, tapi anehnya obat apapun tak mempan. Malam keempat, Pak Raji terbangun karena mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, ia melihat anak kecil berkepala botak duduk di pojok kamar. Tak bicara, tak bergerak, hanya menatap dengan mata yang sangat besar dan hitam. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, dan kali ini anak kecil itu mendekat, berdiri di samping ranjangnya dan tersenyum. Besoknya, Pak Raji bicara sendiri. Saat ditanya, ia bilang sedang menjawab pertanyaan dari bocah itu. Istrinya, Bu Ijah, mulai panik. Ia menempelkan daun kelor di tiap jendela, menabur garam kasar di pojok rumah, tapi tak ada yang berubah. 2 minggu setelah itu, giliran Bu Sari tetangga depan rumah Pak Raji yang jatuh sakit. Dadanya sesak. Ia sering muntah darah, tapi darahnya bukan merah, hitam, pekat seperti tinta. Suaminya Pak Dul curiga. Ia bilang dengan suara pelan ke beberapa tetangga bahwa ini pasti ulah Pak Raji. Istrinya yang dulu itu meninggalnya aneh. Jangan-jangan memang dia suka ngirim-ngirim begitu. Desa Jatimalang yang awalnya tenang berubah tegang. Tak ada yang percaya siapapun. Semua mulai curiga. Semua mulai saling melihat dengan pandangan takut dan marah sekaligus. Warga mulai pasang pagar bambu kering di depan rumah. Di tiap sudut ruangan dipaku kembang 7 rupa. Pintu-pintu dikunci rapat meski siang hari. Dan di tengah semua ketegangan itu, ada satu rumah yang tetap sepi. Tak pasang pagar bambu, tak ada daun kelor, tak ada garam kasar. Rumah di pinggir desa, di bawah pohon trembesi besar yang tak pernah ditebang. Rumah milik Mbah Yati. Mbah Yati sudah sangat tua. Tak ada yang tahu usianya pasti. Ada yang bilang dia sudah tinggal di Jatimalang sebelum listrik masuk desa. Ada yang bilang dia dukun beranak. Ada juga yang percaya dia lebih dari itu. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah. Tapi setiap anak yang lahir di desa ini lahir lewat tangannya. Dan anehnya, tak ada satupun dari mereka yang sakit. Bahkan saat tetangga sekelilingnya mulai jatuh satu persatu, Mbah Yati hanya duduk di beranda, menenun anyaman dari kulit bambu. Tak pernah menengok ke kanan, tak pernah melihat ke arah rumah Pak Raji. Namun malam itu, tepat pukul 2 dini hari, seorang bocah lelaki terlihat berdiri di depan rumah Mbah Yati. Tak dikenal, tak ada yang tahu anak siapa. Dan matanya hitam legam, tanpa bola mata. Bocah itu berdiri di depan rumah Mbah Yati selama hampir 2 jam. Diam, tidak bergerak. Tubuhnya basah kuyup, bajunya seperti baju anak-anak sekolah dasar, tapi sudah lusuh dan belel. Rambutnya botak, kepalanya mengkilap,
oleh air hujan yang belum sempat menetes ke tanah. Mata hitam legam itu menatap rumah Mbah Yati, tapi tak satu pun jendela terbuka malam itu. Tak ada cahaya lampu dari dalam rumah, tak ada suara, tak ada hembusan angin, hanya diam. Dan entah bagaimana, esok paginya bocah itu menghilang. Tak ada jejak kaki di tanah becek halaman. Tak ada basah di teras, dan tak seorang pun warga mengaku melihatnya pulang atau dijemput siapapun. Warga mulai gelisah. Pak Raji masih terbaring, tangannya kini hitam dari siku hingga ke bahu. Napasnya berat, ia tak lagi bisa bicara, mulutnya terkunci. Lidahnya membengkak, tapi matanya terus menatap ke langit-langit rumah. Pak RT memanggil mantri dari kota. Tapi begitu mantri masuk ke rumah Pak Raji, ia langsung merinding. "Pak, maaf, saya nggak bisa bantu. Ini bukan medis." Lalu ia keluar dengan wajah pucat dan tak pernah kembali ke desa Jatimalang lagi. Istri Pak Raji menangis malam itu, tapi tangisnya terputus oleh suara. Ketukan, 1 kali, 2 kali, 3 kali dari pintu belakang. Pintu yang tak pernah dibuka, pintu yang selalu dipaku rapat karena menghadap ke kebun pisang yang dipercaya jadi tempat berkumpulnya makhluk tak terlihat. Ketukan itu tak keras tapi teratur dan tak berhenti hingga subuh menjelang. Pagi harinya, kabar buruk menyebar cepat. Pak Dul ditemukan pingsan di dapur. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Di dadanya ada luka bakar membentuk huruf melingkar. Seperti aksara Jawa kuno, Bu Sari, istrinya, berteriak-teriak histeris hingga suaranya hilang. Katanya, malam sebelum suaminya pingsan, ia bermimpi melihat suaminya duduk di kursi, dikelilingi 3 anak kecil tanpa mata. Mereka memegang lilin, dan lilin itu menetes ke tubuh Pak Dul perlahan-lahan. Warga semakin takut. Setiap rumah kini menggantung daun kelor, bawang putih, dan cermin kecil di pintu. Sore hari, desa sudah gelap, tak ada suara. Hanya satu rumah yang tetap tak berubah, rumah Mbah Yati. Di rumah itu tetap tak ada hiasan di pintu, tak ada pagar. Tapi ada sesuatu yang baru. Seutas benang merah terikat di setiap jendela, dan tiap malam dari celah dinding rumah bambu itu terlihat asap tipis keluar, berbau aneh. Bukan dupa, bukan kayu manis, tapi seperti daging terbakar. Warga mulai bergunjing. Mbah Yati itu yang kirim semua ini. Dia tenang-tenang saja karena dia yang ngatur semuanya. Dia dukun, tapi dia bukan dukun biasa. Namun tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menegur. Sampai malam ke-7 setelah Pak Dul jatuh pingsan, seseorang nekat. Pak Kades sendiri datang ke rumah Mbah Yati bersama 2 orang warga yang membawa lampu Petromax dan golok kecil. Mereka berdiri di depan rumah, berseru pelan, "Mbah, keluar sebentar Mbah. Kami cuma mau tanya baik-baik." Tak ada jawaban, tapi pintu rumah Mbah Yati terbuka sendiri. Dan saat mereka melangkah masuk, mereka melihatnya bukan Mbah Yati, tapi seorang anak kecil botak berdiri di tengah ruangan. Dan seluruh dinding rumah itu dari atas ke bawah penuh dengan mata. Semua mata itu terbuka, berpijar dalam kegelapan, tidak berkedip, tidak bergerak, tapi mereka hidup. Bola-bola mata sebesar kepalan tangan anak-anak menempel di dinding, di langit-langit, bahkan di permukaan meja dan lantai bambu. Semua mengarah ke satu titik, ke anak kecil botak yang berdiri diam di tengah ruangan. Pak Kades terpaku di ambang pintu. Lampu Petromax yang dibawa salah satu warga jatuh dan pecah, cahaya padam. Tapi mata-mata itu masih bersinar samar, seperti punya cahayanya sendiri. Salah satu warga yang ikut, Pak Darto, langsung pingsan. Yang satu lagi, Sudir,
mundur sambil menjerit, "Itu bukan rumah, itu bukan rumah orang, itu tempat jin." Pak Kades masih berdiri, nafasnya terengah. Dan saat ia akan mundur, anak kecil itu bicara. Suaranya datar, bukan suara bocah. "Kau semua sedang melihat apa yang kalian kirim ke tanah sendiri." Keesokan paginya, rumah Mbah Yati ditemukan kosong. Tak ada mata, tak ada anak kecil, tak ada jejak sama sekali bahwa rumah itu pernah ditempati siapapun. Tapi Pak Kades demam tinggi, matanya bengkak dan merah. Malamnya, ia berteriak dari dalam rumah, minta dicabut. "Cabut! Cabut semua matanya di dinding ini, di langit-langit ini. Mereka lihat aku terus." 3 hari kemudian, ia meninggal. Bola matanya hilang, lenyap, hanya ada rongga kosong. Desa Jatimalang jadi kacau, orang-orang tidak lagi keluar malam. Ada yang kabur ke rumah saudaranya di kota. Ada yang mengungsi ke musola dan tidur, beramai-ramai dengan bacaan Al-Quran tak henti. Tapi itu tak membantu, karena malam keempat setelah Pak Kades meninggal, 7 warga lainnya jatuh sakit bersamaan. Tubuh mereka panas seperti bara, tangan-tangan mereka kaku dan membentuk posisi aneh, seperti sedang mencabut sesuatu dari mata mereka sendiri. Lalu muncullah kabar aneh. Pak Darto yang pingsan di rumah Mbah Yati berkata bahwa saat ia tak sadar, ia bermimpi melihat benang merah menjulur dari dalam rumah itu, menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Benang itu masuk dari celah jendela, menembus lantai, melilit tubuh-tubuh warga Jatimalang yang tidur, dan ujung benang itu ditarik oleh satu tangan keriput. Tangan itu muncul dari balik pohon trembesi besar, dari tanah yang basah dan terbuka, seperti liang kubur. Dan di balik pohon itu ada Mbah Yati, tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Warga mulai menggali tanah di sekitar rumah Mbah Yati, tapi yang mereka temukan bukan tulang, bukan jimat, bukan benda-benda hitam seperti dalam cerita santet biasa. Mereka menemukan gumpalan mata penuh darah, masih hidup, berdenyut, dan di tengah-tengahnya tertancap satu jarum emas panjang yang menghubungkan gumpalan itu ke 7 gulungan benang merah. Malam itu, benang merah itu mulai bergerak sendiri, merambat ke rumah-rumah, membelah jalanan becek, naik ke tiang bambu, masuk ke lubang angin, menjalar ke tubuh-tubuh yang tidur. Dan satu demi satu, mata mereka perlahan mulai terbuka sendiri saat terlelap. Mata yang bukan milik mereka. Mata-mata itu terbuka perlahan, tidak bersamaan. Ada yang terbuka saat pemilik tubuh masih tidur. Ada yang terbuka saat pemiliknya bicara. Dan lebih mengerikannya, mata asli mereka tetap ada di tempatnya. Mata baru itu tumbuh di dahi, di pipi, bahkan ada yang tumbuh di telapak tangan seperti parasit. Awalnya 1, lalu 2, lalu makin banyak, dan semua yang mengalami itu tak bisa mengingat siapa mereka sendiri. Mereka lupa nama, lupa anak, lupa suami atau istri. Mereka duduk di rumah, diam, menatap ke jendela, seolah menunggu. Malam harinya, suara aneh terdengar dari seluruh penjuru desa, bukan suara binatang, bukan suara angin, tapi suara seperti orang membisikkan nama seseorang, lalu menelannya. Satu persatu, Raji, Sari, Darto. Besok paginya, semua orang yang namanya terdengar malam itu hilang, tak ada di rumah, tak ada di jalan, tak ada jejak kaki, tak ada darah, tak ada apapun, hanya tanah yang terlihat lebih dalam di tempat mereka biasa duduk. Seolah mereka ditelan bumi, atau lebih tepatnya diserap. Pak Lurah dari kecamatan sebelah akhirnya datang membawa 5 orang dan mobil dinas.
Ia berjalan ke tengah desa, tapi tidak ada seorang pun warga yang menyambut. Jatimalang seperti mati. Ia mendobrak satu rumah, kosong. Lalu rumah kedua, kosong juga. Saat tiba di rumah ketiga, ia menemukannya. Satu orang duduk di pojok. Matanya lebih dari 10. Mulutnya terkunci oleh benang merah yang terikat di gigi, dan kakinya terkubur separuh di lantai tanah. Saat disentuh, tubuhnya runtuh seperti abu, dan dari balik abu itu muncul kertas kecil yang sangat tua. Kertas itu bertuliskan aksara Jawa kuno, tapi satu kalimat terbaca sangat jelas. Sapa sing ora duwe jeneng, ora bisa diulek. Barang siapa yang tak lagi punya nama, tak bisa dipanggil kembali. Pak Lurah mundur. Ia tak jadi mencari yang lain. Ia minta rombongan keluar dari desa. Tapi saat mereka akan melewati batas Jatimalang, mereka tak bisa menemukan jalan keluar. Jalan aspal yang biasa mereka lewati tak ada. Yang ada hanya kebun kosong dan lumpur dan benang merah yang mengular di tanah, seolah menjadi batas baru antara dunia mereka dan dunia yang sedang menelan desa ini perlahan. Malam itu, satu kejadian mengubah segalanya di rumah Bu Sari yang sudah kosong selama seminggu. Lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri. Asap keluar dari cerobong atap dan suara anak kecil terdengar dari dalam rumah. Tertawa, lalu berkata, namanya sudah habis. Sekarang tinggal tubuhnya. Kalimat itu terdengar samar dari dalam rumah Bu Sari, tapi tak ada satupun warga yang berani memastikan siapa yang mengucapkannya. Beberapa mendengar suara anak kecil, beberapa mendengar suara perempuan tua, yang lainnya justru tidak mendengar apa-apa. Hanya suara detak jantung sendiri yang makin keras. Malam itu, satu persatu warga mulai mengalami hal yang sama. Tubuh mereka terasa berat saat tidur, seperti sedang ditindih, tapi tidak ada yang menindih. Tidak ada wujud, hanya rasa, sesak dan suara kain diseret di atas lantai bambu. Dan tepat sebelum mereka tertidur, ada sesuatu yang terasa merambat masuk ke dalam dada. Hangat, lembab, dan terus bergerak hingga ke tengkuk. Besok paginya, banyak yang tak bangun, bukan karena meninggal, tapi karena mereka bukan mereka lagi. Tubuhnya masih ada. Mata mereka terbuka, tapi sorotnya kosong. Mereka duduk di teras rumah, menghadap jalan, menatap satu arah. Di pusat desa, benang merah mulai tampak di siang hari. Awalnya hanya satu helai di tanah, lalu menjadi 3, lalu 10. Semua benang itu menjulur dari rumah Mbah Yati. Tapi bukan hanya itu, kini masuk ke tubuh warga. Ada yang menembus telapak kaki, ada yang masuk dari mulut, ada pula yang melingkar di leher, nyaris tak terlihat. Warga yang sadar mencoba kabur ke desa lain. Tapi saat mereka melangkah keluar batas Jatimalang, mereka mulai muntah serpihan kertas tipis, lembek, dan berlubang-lubang. Di setiap serpihan tertulis satu huruf dari nama mereka sendiri. Dan saat huruf terakhir keluar dari mulut, mereka langsung ambruk ke tanah tanpa suara, tanpa nyawa. Hanya satu orang yang masih bisa berpikir jernih. Seorang pemuda bernama Hasan. Ia hidup sendirian. Anak yatim tak banyak dikenal. Tapi entah bagaimana benang merah tak menjangkaunya. Hasan mulai menelusuri kembali kejadian demi kejadian. Ia menulis ulang nama-nama warga yang sudah hilang, menandai rumah-rumah yang sudah kosong. Dan menyadari satu hal, semua rumah itu pernah meminta tolong pada orang yang sama sebelum mereka tertimpa musibah. Orang itu bukan Mbah Yati, bukan Pak Kades, bukan dukun dari luar, bukan siapa-siapa, tapi Hasan sendiri. Ia terdiam, tangannya gemetar.
Ia merasa mual, dan saat ia bercermin malam itu, ia melihat sesuatu menjulur dari punggungnya. Benang merah tertanam di bawah kulit, berdenyut pelan, dan entah sejak kapan ia sudah menjadi salah satu simpul utama dari semua ini. Hasan berdiri di depan cermin. Benang merah itu perlahan berdenyut di bawah kulit punggungnya, menjalar ke tulang belakang, lalu bercabang seperti akar. Ia merasakannya, bukan seperti benda asing, tapi seperti bagian dari dirinya sendiri. Ia teringat sebuah malam setahun lalu ketika ia pulang dari sawah dan tak sengaja menolong seorang perempuan tua yang pingsan di bawah pohon trembesi. Perempuan itu menggenggam erat tangannya dan berbisik nyaris tak terdengar. Yang bisa terima akan jadi penghubung, yang menolak akan habis ditelan. Hasan tak mengingat siapa dia, tapi sejak malam itu ia sering melihat bayangan anak kecil berkepala botak di mimpinya. Dan setiap kali terbangun, ia merasa semakin ringan, seperti sesuatu dari dalam dirinya diambil sedikit demi sedikit. Kini semua mulai jelas. Hasan bukan korban. Ia bukan penyintas. Ia simpul penghubung antara apa yang ditanam oleh Mbah Yati dan apa yang tanpu dari ketakutan warga. Santet itu tidak dikirim. Santet itu tumbuh dari iri, dari curiga, dari saling diam dan saling tuduh. Benang merah itu bukan dikendalikan Mbah Yati. Ia hanya memulai, yang menyuburkan adalah desa itu sendiri. Hasan mengunci dirinya dalam rumah. Ia menulis nama-nama semua warga yang masih ia ingat di selembar kain putih. Ia bakar satu persatu, dan tiap nama yang dibakar, satu simpul benang dalam tubuhnya ikut terbakar. Sakitnya luar biasa. Tapi ia teruskan. Saat nama ke-20-24 terbakar, ia tak bisa berdiri lagi. Namun ia tersenyum karena benang di dalam tubuhnya mulai terlepas perlahan. Tapi pada nama ke-25 ia berhenti, karena nama itu namanya sendiri. Dan saat ia mencoba menulis, Hasan, tinta di tangannya tak bisa membentuk huruf hari. Tangannya bergetar, tulangnya terasa berat, dan dari belakang lehernya benang baru muncul, warna putih, halus, berpendar lembut. Rumah Hasan tiba-tiba diterangi cahaya dari dalam. Warga yang tersisa hanya bisa melihat dari kejauhan karena tubuh mereka tak bisa digerakkan lagi. Mereka duduk di depan rumah masing-masing, diam, mata ketiga di wajah mereka menatap ke satu arah, ke rumah itu. Benang merah dari seluruh desa menyatu ke arah rumah Hasan, melingkar, melilit, berputar seperti pusaran air, lalu terputus serempak. Seketika benang merah hilang. Mata-mata ketiga di wajah warga jatuh ke tanah seperti biji. Mereka terbatuk, tersadar, tapi lupa segalanya. Esok harinya, desa Jatimalang tampak seperti biasa. Tidak ada sisa benang, tidak ada bekas luka, hanya kenangan samar, seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Tapi rumah Hasan kosong, tak ditemukan mayat, tak ada abu. Hanya secari kertas tergantung di dalam rumah, bertuliskan, yang jadi simpul tak bisa kembali. Tapi ia bisa mencegah simpul baru tumbuh. Santet tidak dikirim, santet ditumbuhkan. Hasan tidak mati, ia juga tidak hilang. Ia larut menjadi benang putih di antara simpul-simpul dendam yang tak terlihat. Setiap kali ada kampung yang mulai saling curiga, ada satu cahaya kecil yang muncul diam-diam membisikkan nama-nama. Sebelum nama-nama itu dihabiskan lagi oleh tanah.